Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 beranggotakan Tazo, Fadin, Armin, Rio, dan Yanita akan mempresentasikan mengenai kartu kredit pemerintah. Berikut penjelasannya. Dasar hukum penggunaan kartu kredit pemerintah adalah yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 PMK 05 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 PMK 05 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 PMK 05 2018 tentang tata cara pembayaran dan kartu kredit dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Latar belakang penggunaan kartu kredit pemerintah adalah yang pertama, penyempurnaan sistem pembayaran APBN. Yang kedua, perlunya modernisasi sistem pembayaran APBN non tunai, salah satunya dengan menggunakan kartu kredit. Dan yang ketiga, melaksanakan amanat pasal 66 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Kartu kredit pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit pemerintah dan satuan kerja berkewajiban melakukan pelunasan atas kewajiban pada waktu yang telah disepakati dan dilakukan secara sekaligus. Kartu kredit pemerintah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat kartu kredit pemerintah. Ada beberapa pihak yang merasakan manfaat dari kartu kredit pemerintah ini. Yang pertama adalah bendahara umum negara, yang kedua adalah satuan kerja, yang ketiga adalah perbankan, dan yang keempat adalah penyedia barang dan jasa. Yang pertama, manfaat kartu kredit pemerintah ini bagi bendahara umum negara. Kartu kredit pemerintah ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara atau cashless. Yang kedua, mengurangi cost of fund atau idle cash dari penggunaan UP. Yang ketiga, sebagai alternatif pembayaran pada satuan kerja atau tidak menambah utang negara. Kemudian bagi satuan kerja. Bagi satuan kerja, kartu kredit pemerintah ini bermanfaat untuk meningkatkan keamanan dalam bertransaksi. Yang kedua, mengurangi potensi fraud atau transaksi secara tunai. Yang ketiga, mengatasi masalah ketersediaan atau kesiapan uang di bendahara. Berikutnya ialah bagi perbankan. Bagi perbankan, kartu kredit pemerintah ini bermanfaat agar perbankan ikut berperan aktif dalam pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, menguji pasar dalam rangka meningkatkan market share. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital penggunaan kartu kredit pada masyarakat. Dan yang terakhir, bagi penyedia barang atau jasa. Kartu kredit pemerintah ini bermanfaat untuk yang pertama, menambah kredibilitas sebagai penyedia barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, membantu pencatatan transaksi dalam penyusunan laporan keuangan atau laporan omset. Yang ketiga, mengurangi biaya ekonomi tinggi. Berikutnya adalah jenis-jenis kartu kredit pemerintah. Ada dua jenis kartu kredit pemerintah ini. Yang pertama adalah kartu kredit untuk keperluan belanja barang operasional serta belanja modal. Kartu kredit pemerintah ini dipegang oleh pejabat pengadaan barang dan jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA atau PPK untuk melaksanakan pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Dan nilai dari kartu kredit pemerintah ini paling banyak 50 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan. Jenis yang kedua adalah kartu kredit untuk keperluan belanja perjalanan dinas jabatan. Kartu kredit pemerintah ini dipegang oleh pelaksana atau penanggung jawab perjalanan dinas. Dan nilainya paling banyak 20 juta untuk pertama kali untuk setiap kartu kredit dalam 1 bulan.
Selanjutnya adalah administrator dan pemegang kartu kredit pemerintah. Ada beberapa administrator dan pemegang kartu kredit pemerintah ini. Yang pertama adalah pejabat negara, yang kedua adalah PNS, yang ketiga adalah prajurit TNI, yang keempat anggota Polri, dan yang kelima adalah pegawai lainnya. Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat atau pegawai Satker yang memenuhi syarat, KPA dapat menetapkan pegawai lainnya sebagai pemegang kartu kredit pemerintah dan administrator kartu kredit pemerintah. Yang dimaksud dengan pegawai lainnya ini adalah pegawai non-PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat ini ialah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan dan atau pemberhentian pegawai non-PNS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan uang persediaan kartu kredit pemerintah. Pengajuan diawali melalui bendahara pengeluaran dengan membuat rencana kegiatan dan menyampaikan kebutuhan uang persediaan kartu kredit pemerintah satuan kerja kepada pejabat pembuat komitmen. Kemudian pejabat pembuat komitmen menyusun konsep pernyataan uang persediaan kartu kredit pemerintah berdasarkan kebutuhan satuan kerja. Pejabat pembuat komitmen mencantumkan kebutuhan uang persediaan kartu kredit pemerintah dalam surat pernyataan uang persediaan. Selanjutnya, surat pernyataan uang persediaan diterbitkan dan ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran. Kemudian surat pernyataan uang persediaan disampaikan ke KPPN. Surat persetujuan sendiri akan diterbitkan setelah diterima dan dilakukan penelitian besaran atau proporsi uang persediaan kartu kredit pemerintah oleh KPPN. Pengajuan, penerbitan, dan penyerahan kartu kredit pemerintah pada satuan kerja. Pertama, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan perjanjian kerjasama induk dengan kantor pusat bank penerbit kartu kredit pemerintah. Kuasa pengguna anggaran melakukan perjanjian kerjasama antara Satker dengan pejabat bank penerbit kartu kredit pemerintah yang menjadi mitra kerjanya. Ketiga, penetapan pemegang kartu kredit pemerintah dan administrator kartu kredit pemerintah. Keempat, pengajuan kartu kredit pemerintah. Kelima, penerbitan kartu kredit pemerintah. Kemudian yang terakhir, penyerahan dan penggunaan kartu kredit pemerintah. Mekanisme pembayaran kartu kredit pemerintah atau KKP. Pertama-tama, pemegang KKP mengumpulkan dokumen. Dokumen dapat berupa tagihan, e-billing, DTS, surat tugas atau SPD untuk kegiatan perjalanan dinas, perjanjian, kontrak, atau bukti-bukti pengeluaran lainnya. Berdasarkan dokumen tersebut akan dibuatkan daftar pengeluaran real. Setelah itu, PPK melakukan pengujian atas dokumen dan daftar pengeluaran real yang telah dibuat. Kemudian, PPK akan melakukan pengesahan sebagian atau seluruh dokumen dan bukti-bukti pengeluaran. Jika ditolak, maka akan diterbitkan surat pemberitahuan penolakan, dan jika diterima, PPK akan menerbitkan DPT KKP. Lalu, atas pengesahan tadi, diterbitkan surat perintah bayar atau SPBB. Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu akan melakukan pengujian atas SPBB tersebut. Setelah itu, bendahara pengeluaran akan melakukan permintaan penggantian uang persediaan KKP dengan mengajukan kepada PPK. PPK akan menerbitkan SPP GUP KKP. Dan oleh PPSPM akan dilakukan pengujian atas SPP GUP KKP tersebut beserta dokumen pendukungnya dan akan menghasilkan SPM GUP KKP. SPM GUP KKP akan diserahkan ke KPPN dan jika disetujui, maka terbitlah SP2D. Bersamaan dengan itu akan dilakukan pendebitan ke rekening bendahara pengeluaran. Sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Terima kasih.